Hai semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Nur Diari. Di video kali ini aku akan bagikan 3 resep menu simpel dan praktis. Ini cocok sekali untuk ide menu buka atau sahur kalian di rumah ya teman-teman. Untuk resep selengkapnya silahkan tonton terus ya video aku sampai akhir. Semoga video saya ini bisa menjadi ide tambahan menu buat teman-teman semua. Selamat menonton, terima kasih. Untuk perbumbuannya ini cuma aku tambahkan aja bawang merah dan bawang putih, kemudian aku akan iris tipis seperti ini ya teman-teman. Untuk bawang putihnya juga sama, aku akan iris-iris tipis juga. Lanjut, di sini saya gunakan 3 buah kentang, kemudian aku akan potong agak besar seperti ini ya ukurannya teman-teman. Untuk kentangnya kalian gunakan sesuai selera kalian masing-masing aja ya. Kemudian sisihkan. Lanjut, ini aku akan tambahkan juga wortel. Buat kalian yang nggak mau ditambahkan wortel nggak apa-apa ya teman-teman, ini opsional aja. Kemudian ini aku akan potong, ukurannya itu hampir sama dengan ukuran kentang tadi, kemudian sisihkan. Lanjut, ini aku akan tambahkan separuh aja ya untuk tomatnya, karena ini ukurannya itu agak gede tomatnya. Kemudian aku akan iris menjadi beberapa bagian ya teman-teman. Dan di sini saya gunakan daging sapi yang ada sedikit lemak-lemak seperti ini ya teman-teman. Lalu aku akan potong kurang lebih, kalian sesuaikan aja ya. Ini aku potongnya memang agak kecil biar lebih cepat matangnya. Selanjutnya ini aku akan siapkan wajan, ini aku tambahkan air, tunggu sampai mendidih, kemudian aku akan rebus daging sapi yang udah aku potong tadi ya teman-teman. Ini aku rebus kira-kira 5 menitan aja sampai lemak-lemaknya itu keluar, jadi biar nanti tuh kalau dimasak itu baunya enggak begitu amis. Nah seperti ini lembungnya udah keluar. Nah kemudian ini untuk perbumbuannya, ini aku gunakan bumbu instan merek Bambu, dan ini bumbu awal yang udah aku siapkan tadi ya teman-teman. Dan ini daging sapinya udah aku cuci bersih, dan ini ada tambahan bumbu lainnya ya, silahkan cek aja di kolom deskripsi. Kemudian aku akan siapkan wajan, kemudian tambahkan sedikit minyak goreng, kemudian aku akan tumis bawang merah, bawang putih, kemudian aku tambahkan juga lengkuas serta serai. Ini aku tumis sampai bawang merah bawang putihnya itu sedikit setengah matang ya teman-teman, kurang lebih seperti ini. Lanjut, masukkan daun jeruk, daun salamnya. Kemudian aku akan masukkan daging sapi yang udah aku rebus tadi ya teman-teman. Ini aku akan tumis sebentar. Kemudian aku masukkan juga wortel, karena wortel ini matangnya itu agak lama, jadi aku masukkan di awal. Kemudian aku masukkan bumbu instannya tadi, ini aku akan tumis sebentar ya teman-teman, biar aromanya tuh tercampur merata. Usahakan masak menggunakan api sedang ya, jangan terlalu gede takutnya gosong.
Oke, kurang lebih seperti ini aja ya teman-teman. Kemudian aku akan tambahkan air. Untuk airnya kalian sesuaikan aja ya teman-teman. Ini aku tambahkan kira-kira 600 ml dulu, nanti kalau misalnya kurang aku akan tambahkan lagi. Setelah seperti ini, kemudian aku akan tutup ya biar cepat empuk dagingnya. Sesekali kalian koreksi ya teman-teman, takutnya airnya menyusut, jadi kalian aduk-aduk sebentar aja. Nah, ini udah setengah matang dagingnya, jadi aku akan masukkan kentang. Untuk kentangnya di sini aku tidak akan goreng terlebih dulu ya teman-teman. Tapi kalau kalian mau kentangnya digoreng terlebih dulu juga nggak apa-apa ya. Oke, setelah seperti ini aku akan tutup lagi ya teman-teman. Kemudian nanti aku akan masak kira-kira sekitar 30 menitan lagi. Nah, sekarang kuahnya ini udah menyusut, jadi tinggal aku masukkan aja tomat. Aku akan cek dulu ya teman-teman, apakah kentangnya udah matang apa belum. Ini aku masak sebentar lagi ya, kira-kira 5-10 menitan. Dan ini menurutku udah matang ya. Untuk daging sapinya sengaja aku masak nggak begitu empuk ya, masih ada sedikit teksturnya. Tapi kalau kalian masak untuk orang tua, kalian wajib masak yang benar-benar empuk ya teman-teman. Setelah seperti ini, matikan api dan siap untuk disajikan ya. Ini kuahnya kental banget dan pastinya tuh enak banget. Ini cocok sekali dimakan pas masih anget seperti ini, apalagi dengan menggunakan nasi anget ya teman-teman. Di sini aku sudah menyediakan bahan-bahannya. Ini ada garam, kaldu bubuk, lada, ini ada cabai, bawang merah, bawang putih. Ini ada 5 sendok makan tepung ketan. Ini ada daun seledri dan daun bawang yang udah aku iris. Di sini aku cuma gunakan 1 buah jagung manis ya teman-teman, dan ini ada juga kunyit bubuk. Karena aku mau bikin yang sedikit aja, jadi aku gunakan 1 aja. Tapi kalau kalian mau yang porsinya banyak, kalian bisa tambahin aja ya. Ini untuk jagung manisnya aku akan serut menggunakan pisau seperti ini aja ya, biar lebih gampang. Untuk jagungnya di sini aku gunakan jagung manis ya teman-teman. Tapi kalau kalian mau gunakan jagung yang biasa juga nggak apa-apa ya, sesuai selera kalian masing-masing aja. Kalian juga bisa tambahkan aneka macam sayuran untuk bikin bakwan jagung ini. Nah, lanjut, ini aku akan remas-remas kayak gini ya, biar tidak menyatu. Kemudian untuk perbumbuannya aku akan ulek aja ya. Ini ada bawang merah, bawang putih, cabai-cabean. Untuk cabenya kalian sesuaikan aja ya. Ini karena ini aku mau bikin versi yang pedas, jadi aku tambahkan cabai. Kemudian aku akan tambahkan juga kunyit biar warnanya tuh tetap cantik, ada warnanya ke kuningnya cerah kayak gitu ya teman-teman. Tapi kalau kalian gak suka bisa di skip untuk kunyitnya. Kemudian aku tambahkan 1 sendok teh gula biar lebih enak. Kemudian ini aku akan ulek sampai sedikit halus aja ya, jangan terlalu kasar nanti untuk menguleknya. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini udah. Kalau kalian mager untuk menguleknya, kalian bisa dicoper juga ya. Kemudian ini jagungnya yang setengah aku akan haluskan menggunakan cobek, dan sisanya itu nggak perlu dihaluskan ya, biar nanti pas matang itu masih ada tekstur jagungnya, jadi aku akan pisahkan. Dan untuk bagian yang diulek, kalian nggak perlu menguleknya terlalu halus ya, ini biar agak pecah-pecah aja ya. Ini ulek kasar istilahnya, kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Jangan terlalu halus, nanti kalau kalian menguleknya terlalu halus itu menurutku tekstur jagungnya itu hilang, jadi kurang enak menurutku ya. Oke, ini aku bejek-bejek aja biar
Jagungnya itu semuanya tuh pecah ya. Dan kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, setelah seperti ini aku akan satukan jadi satu ya ke dalam wadah. Untuk bakwan jagungku kali ini nggak aku kasih telur ya teman-teman, jadi aku mau bikin tanpa telur, tanpa tepung terigu. Nah, setelah seperti ini kemudian aku akan masukkan tepung ketan. Di sini aku gunakan sekitar 5 sendok makan tepung ketan. Kemudian aku akan masukkan juga irisan daun bawang dan daun seledrinya. Kemudian aku akan aduk-aduk seperti ini. Ini airnya, karena kadar airnya kurang, jadi aku akan tambahkan air secukupnya aja ya teman-teman. Usahakan kalau kalian ngasih air itu jangan langsung banyak, sedikit demi sedikit aja. Nanti kalau misalnya kurang bisa ditambahin kayak gitu ya. Ini kayaknya masih kurang ya, jadi aku tambahkan sedikit lagi. Oh ya, untuk ide gorenganku kali ini kalian bisa juga jadikan sebagai ide jualan ya teman-teman. Buat kalian yang mau usaha, kalian bisa coba resep saya kali ini, karena ini modalnya juga nggak begitu banyak dan caranya juga gampang banget. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Kalian terus aduk-aduk aja biar perbumbuannya itu tercampur merata. Oke, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini udah selesai, nggak terlalu kental dan nggak terlalu encer juga. Lanjut, ini udah aku siapkan wajan, kemudian aku tambahkan minyak goreng. Usahakan tunggu minyaknya sampai benar-benar panas baru kalian masukkan ya, karena aku mau bikin yang agak crispy, jadi aku akan bentuk tipis kayak gini ya teman-teman. Jangan terlalu tebal, kurang lebih seperti ini. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, ini tuh udah matang ya bagian bawahnya. Kemudian aku akan balik. Usahakan kalau bagian bawahnya itu belum keras, kalian jangan balik ya, takutnya nanti tuh hancur. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Ini bakwan jagungnya udah selesai. Lanjut aku akan angkat dan tiriskan. Dan penampilannya bakwan jagung seperti ini teman-teman. Ini warnanya cantik dan ada merah-merahnya, ada cabai yaitu. Di sini aku sudah sediakan satu ikat daun singkong, kemudian ini aku akan petik dan aku buang tangkainya ya teman-teman. Kalau kalian nggak suka daun singkong, kalian bisa menggantikannya dengan bayam atau mungkin sayuran lain kalau kalian suka. Di sini aku udah rebus air, kemudian aku tambahkan garam serta soda kue. Kemudian setelah airnya mendidih, masukkan daun singkong yang udah dipetik. Tadi udah aku cuci juga ya teman-teman. Ini fungsi dari soda kue dan garam biar sayurnya ini cepat matang dan warnanya tuh tetap hijau, tetap cantik ya. Jangan lupa ditekan-tekan ya teman-teman biar semuanya itu cepat empuk. Ini tunggu sampai bagian bawahnya itu agak layu, baru nanti aku akan balik ya. Nah, ini udah
empuk bagian bawahnya, kemudian dibalik. Jadi kalau kalian tambahkan soda kue dan garam itu, ini untuk sayurannya tuh cepat matang ya teman-teman. Dan ini udah hasilnya tuh warnanya tetap cantik kayak gini. Kalau udah kayak gini, matikan api dan tiriskan. Kemudian ini aku akan rendam menggunakan air biar menghentikan pengerebusan ya. Nah setelah itu aku akan tiriskan, kemudian aku akan iris seperti ini. Ini jadinya cuma sedikit ya teman-teman, kira-kira untuk 2 porsi aja. Dan warna sayurannya itu tetap cantik, tetap hijau. Oke lanjut, ini aku akan rebus air. Kemudian aku akan masukkan 3 butir telur. Ini aku sengaja merebus telurnya itu seperti ini ya teman-teman, biar tidak terlalu banyak menggunakan minyak. Tapi kalau kalian mau telurnya diceplok menggunakan minyak juga nggak apa-apa, atau telurnya direbus juga nggak apa-apa. Nah ini setelah itu udah angkat dan tiriskan ya. Dan untuk bahan-bahannya semua udah aku siapkan di sini ya teman-teman. Karena ini aku mau bikin masakan yang simple, ini untuk bumbunya nanti aku akan ulek aja. Tapi kalau kalian mau dicoper juga nggak apa-apa ya teman-teman. Dan ini aku gunakan santan instan. Ini ada ketumbar. Kemudian untuk ini aku tambahkan bawang merah, bawang putih, garam, kemiri. Kemudian aku tambahkan jahe. Untuk cabenya aku gunakan 5 buah cabai rawit dan 2 buah cabai keriting ya. Jadi untuk masakanku kali ini tuh nggak pedas ya teman-teman. Tapi kalau kalian mau versi pedas tinggal kalian tambahkan aja untuk percabeannya ya. Ini aku akan haluskan aja. Nah lanjut, ini aku akan siapkan minyak, kemudian aku akan masukkan bumbu yang udah aku ulek tadi. Oh ya maaf tadi ya videonya sempat aku skip karena aku nggak mau terlalu panjang durasinya. Kemudian ini aku akan tambahkan sekitar setengah sendok teh kunyit bubuk karena kebetulan aku nggak punya yang fresh. Kemudian aku akan masukkan 2 lembar daun jeruk, kemudian ada 1 batang serai dan 2 ruas lengkuas. Kemudian ini aku akan tumis sampai bumbunya matang ya teman-teman. Nah setelah bumbunya matang seperti ini, tinggal kalian masukkan aja santan. Untuk santannya ini aku gunakan santan instan, kemudian aku tambahkan air ya biar lebih gampang nanti. Tunggu sampai airnya mendidih ya. Kemudian ini aku masukkan untuk perbumbuannya. Karena tadi udah aku tambahkan garam, jadi ini tinggal aku tambahkan lada bubuk, gula, kemudian aku tambahkan kaldu jamur. Oh ya ini kayaknya kunyitnya tadi belum begitu kekuningan, jadi aku tambahkan sedikit lagi ya teman-teman. Jangan lupa sesekali diaduk kuahnya ya, biar santannya itu tidak pecah. Kemudian ini aku masukkan telur yang udah aku rebus tadi. Ini tips ya buat kalian yang mau hidup sehat dan mengurangi minyak, kalian bisa menggunakan cara saya ini ya untuk merebus telurnya. Nah setelah itu aku akan masukkan daun singkong yang udah direbus tadi ya teman-teman. Karena aku mau yang kuahnya itu sedikit kayak gini biar nyemak, jadi aku untuk airnya nggak aku tambah lagi ya teman-teman. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Mulai daun singkong dan telur ala aku pun siap untuk disajikan. Ini penampilan sayurnya tuh tetap cantik, warnanya tetap hijau ya teman-teman. Jadi kalau kalian tuh suka pusing masak daun singkong atau mungkin sayuran hijau warnanya tuh berubah jadi gelap, kalian wajib coba cara aku di awal tadi ya teman-teman. Nah tidak lupa juga ini aku akan taburi dengan bawang goreng biar rasanya tuh lebih mantap ya teman-teman.